Halo semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Untuk kali ini kita akan melanjutkan eh, modul manajemen kategori. Kita akan buat agar kategori itu bisa multi level. Jadi sebelumnya ketika pembuatan kategori kita cukup menginputkan nama saja, kemudian submit, selesai. Nanti di sini kita akan tambahkan satu inputan lagi yaitu parent, parent kategori. Jadi misalnya saya bikin kategori celana panjang, misalnya celana panjang, kemudian parentnya nanti adalah pakaian pria dan seterusnya. Nah, karena itu kita perlu cek dulu apakah tabelnya sudah support untuk itu. Oke, jadi di tabel kategori kalau kita cek di sana sudah ada parent ID. Jadi memang sudah saya siapkan sebelumnya agar ini bisa support untuk multi level. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita perlu, jadi di dalam form ini, di form new kategori ini, kita perlu tambahkan drop down, kemudian nanti pilihannya berarti nanti ada parent kategori di sini atau kategori yang sudah terdaftar. Jadi nanti kategori bisa menjadi child dari kategori tertentu dan seterusnya. Baik, yang pertama kita akan bikin ataupun kita akan menuju ke controller kategori dulu. Kemudian kita akan memanggil atau bikin metode baru. Kita kasih nama misalnya get parent option misalnya. Get parent option ini nanti perlu ada apa ya istilahnya, pengecualian kategori ID, pengecualian kategori. Jadi misalnya ketika saya mengedit, jadi nanti di form edit juga muncul parentnya, tapi ada case tertentu, misalkan saya mengedit kategori pria. Jadi di bagian ketika klik edit, kemudian di sini muncul pakaian pria, maka di bagian parentnya nggak akan mungkin muncul pakaian pria juga. Jadi tidak dimungkinkan sebuah kategori menjadi child dari kategori itu sendiri ataupun parent kategori itu sendiri. Nah, di sini berarti kita perlu kasih parameter di sini berupa kategori ID kayak ini. Kemudian kita bikin private function juga untuk ini. Get parent options. Kayak gini. Kemudian isinya adalah kita mengeset variabel yang dilempar ke tampilan ataupun template, nanti kita kasih nama parent option misalnya. Kemudian this kategori model. Kita nanti perlu bikin juga metode di model get parent options. Kemudian accept kategori ID. Oke, ini error karena memang kita belum buat. Kita menuju ke model kategori. Di sini kita belum bikin. Nah, get parent option ini saya sudah siapkan. Mungkin saya beri penjelasan sedikit. Jadi intinya adalah kita mengambil sebuah kategori, data kategori dalam tabel kategori, tapi ketika ada pengecualian maka yang pengecualian itu akan
sembunyikan atau tidak dipanggil. Kemudian hasil query itu akan di return ke pemanggilnya kayak gini. Oke, seperti itu. Kalau kita refresh, dia udah nggak error lagi, tinggal kita memanggil form di sini. Nah, view-nya saya sudah siapkan di bagian form-nya. Jadi di bagian formnya ada penambahan input baru yaitu parent kategori. Tetapi formnya ini apa ya? Saya menggunakan cara saya sendiri, saya karena belum tahu bagaimana CI mensupport ini, jadi menggunakan helper sendiri. Kalau kita lihat ini ada method select multi-level, ini memanggil method yang ada di helper, tapi kita belum pasang, berarti ya ini harusnya ada error. Nah, ada error kayak gini. Jadi nanti ini select multi-level, kemudian namanya apa, parent ID. Nah, parent optionnya ini berasal dari controller yang di sini tadi, hasil query dari tabel kategori. Nah, ini kemudian ada atribut-atribut yang diperlukan. Jadi nanti ada defaultnya ada choose kategori, suruh milih kategori, kemudian ada selected kategori dan seterusnya. Nah, helpernya kita perlu bikin helper baru, helper kita sendiri. Kita akan beri nama misalnya general helper.php ini. Nah, kemudian isinya adalah seperti ini. Jadi metode yang dipanggil di sini tadi select multi-level kayak gini. Kelihatannya panjang tapi pada intinya sederhana. Intinya adalah kita membuat sebuah apa istilahnya mengenerate form dropdown yang itu support untuk multi-level. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Mungkin nanti bisa dicek sendiri detailnya alur programnya gimana, atau mungkin nanti juga ada teman-teman yang bisa mempunyai cara yang lebih efisien dibandingkan yang ini, akan lebih bagus. Oke, masih error. Ini karena kita belum panggil helper kita. Jadi kita punya helper baru tapi belum kita panggil. Kita bisa panggil di sini, di base controller, kemudian di sana di atas ada helpers. Kita tinggal panggil general. Jadi kalau kita tadi bikin general helper, berarti kita di sini nggak perlu ada general helper tapi cukup general saja. Itu sudah konvensinya dari code editor. Kalau kita coba refresh, ya muncul seperti ini. Nah, nanti formnya ada kayak gini, nama, kemudian ada parent, kita pilih. Nah, di sini muncul kategori yang sudah ada di dalam tabel kategori. Kemudian berikutnya adalah kita perlu update modelnya lagi, bagian kita perlu update modelnya lagi di bagian yang pertama adalah bagian ini. Jadi sebelumnya cuma name sama select saja, kita akan ganti menjadi atau ditambahkan parent ID. Kemudian untuk validasinya, sebenarnya saya pengen membuat sebuah apa ya, validasi begini. Jadi misalkan saya menambahkan sepatu, kemudian parent kategori pakaian pria, yang pertama berhasil. Kemudian saya menambahkan lagi sepatu dengan
parent kategori pakaian pria, harusnya ada ada error bahwa kategori harus unik. Tapi ketika saya menambahkan sepatu lagi, tapi parentnya adalah pakaian wanita, itu harusnya tetap lolos meskipun sepatu itu sudah ada di pakaian pria. Tapi tentu nanti kontennya akan berbeda, atau produk-produk di dalam kategori akan berbeda. Kategori sepatu itu antara sepatu pria dan sepatu wanita. Tapi karena saya belum menemukan cara yang efisien ataupun cara yang bagaimana implementasinya di CI, belum menemukannya, jadi mungkin sementara untuk bagian name-nya ini uniknya kita lepas dulu. Jadi cukup aja required, tetapi nanti kita akan memastikan bahwa slug-nya nggak mungkin duplikat. Oh ya, mungkin kembali ke unik tadi. Jadi mungkin kata kuncinya adalah composite composite unique validation. Jadi kita membuat validasi unik tetapi nggak cuma satu kolom aja, di antara name dan parent ID. Nah, kalau di Laravel saya sudah bisa mengimplementasikannya, tapi kalau di CI belum menemukan caranya. Oke, mungkin itu dulu. Kemudian menuju ke bagian slug, nanti akan ada case seperti ini. Jadi misalnya saya menambahkan sepatu ini, pertama dia akan berhasil, kemudian slug-nya adalah sepatu. Tapi kemudian percobaan berikutnya saya menginputkan sepatu lagi, dia tetap berhasil, tapi nanti di slug-nya akan ada penambahan karakter, yaitu 1 misalnya di belakang kayak gitu. Nah, itu kita bisa implementasikan dengan metode before insert callback, misalnya callback before insert. Jadi nanti saya bisa bikin metode kayak ini, pemanggilan callback before insert kayak gini. Before insert sama dengan, nah ini array, bisa banyak callbacknya. Saya bikin callback misalnya generate slug kayak gini. Kemudian kalau kita coba sepatu ini misalnya, saya pilih pakaian pria. Nah, di sini callbacknya belum dipanggil, atau callbacknya invalid karena kita belum bikin callbacknya. Nah, callbacknya saya sudah siapkan. Callbacknya seperti ini alurnya. Jadi pertama dia convert name jadi slug, kemudian dicek di tabel kategori apakah sudah ada nama yang sama dengan kategori tertentu. Kalau ditemukan kategori yang sama, maka slug-nya akan ditambah urutan nomor. Jadi misalkan pertama nanti ada sepatu, kemudian input yang kedua menjadi sepatu 1, inputan yang ketiga menjadi sepatu 2, dan seterusnya. Ini kalau nggak salah di WordPress kayak gini implementasinya. Jadi kalau kita menginputkan kategori yang sama, di slug-nya akan berbeda. Oke, seperti itu penjelasan untuk generate slug-nya. Kita akan coba di refresh, atau kita kembalikan ke sini. Sepatu kayak gini misalnya. Nah, berhasil. Kalau kita lihat di database, dia sepatu kayak gini. Tapi kalau kita tambahkan sepatu, kemudian pakaian wanita misalnya.
Nah, dia akan ada tambahan 1 di belakang kata sepatu di sini. Oke, kayak gitu kalau kita coba edit misalnya. Oke. Oke, tampaknya ini parent ID-nya belum bisa berhasil kesimpan, berarti kita perlu cek lagi. Kita perlu update di controller juga. Di controller jadi pas bagian store ini perlu kita simpan juga atau kita tangkap inputannya parent ID. Nah, slug-nya di sini udah nggak perlu lagi karena udah di generate di bagian modelnya. Kemudian di bagian update-nya juga kita perlu kita copy aja dari sini. Nggak perlu lagi. Oke, kita coba dari awal. Sepatu misalnya. Nah, kita lihat untuk sepatu sudah parent ID-nya sudah 1 atau pakaian pria. Kalau kita input lagi sepatu. Nah, nanti helpernya bisa menampilkan seperti ini. Jadi ketika sepatu itu adalah anak dari kategori pakaian pria, maka dia akan ada apa ya, indentasi kayak gini, ada strip-strip kayak gini, kemudian baru namanya. Jadi nggak tampilannya nggak flat. Dia merepresentasikan struktur multi levelnya kategori itu. Ini oke. Tambah sudah, kita coba cek update. Atau kita kayak gini misalnya. Oh, oke, ada error. Parent options. Jadi ketika gagal berarti kita perlu panggil juga ketika gagal input. Gagal input berarti kita perlu tambahkan di sini. This get parent options kayak gini. Oke, tetapi ini harusnya nggak berubah. Misalkan saya pilih pakaian wanita, dia harusnya tetap pakaian wanita. Itu kita bisa tambahkan kalau di view-nya tadi ada pengecekan kayak gini. Nah, selected parent ID kayak gini. Berarti kita perlu set ini di sini. This data adalah params dot parent ID. Ini kita perlu copy juga di bagian update-nya. Kalau kita misalkan pilih kayak gini, nah dia nggak akan berubah. Kita coba edit misalnya, berikutnya edit, misalkan sepatu ini kita edit. Oke, berhasil. Kalau kita ubah misalnya,
Saya ganti sepatu apa ya? Sepatu olahraga. Ya, berhasil. Tambah sudah, kemudian edit juga sudah. Oke, saya kira untuk kali ini cukup untuk menampilkan ataupun membuat kategori bisa support multi level. Jadi mungkin masih ada kekurangan di bagian validasi tadi. Suatu saat ketika nanti menemukan caranya saya akan update juga di sini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.